kita berbicara mengenai yang namanya kecerdasan emosi itu ya. Memang yang namanya kecerdasan emosi itu tantangannya makin lama ya makin banyak karena seperti sekarang kalau kita lihat itu kita dapati lah ya bagaimana cara merespon lingkungan dalam hal ini orang lain dengan adanya revolusi digital itu betul-betul sesuatu yang baru gitu. Sehingga orang tua itu juga bingung mau menghadapi anaknya itu bingung gitu. Bingung ada anak misalnya sekarang anaknya itu orang tuanya sudah mapan punya usaha disuruh melanjutkan atau diajak nggak mau gitu. Nggak mau. Dia pengen sendiri gitu ya. Terus kemudian yang dimaui itu juga orang tuanya bingung misalnya. Sekarang itu ya kalau orang tua mendapati anaknya kepingin jadi YouTuber, itu bingung orang tuanya itu. Jadi YouTuber ya. Iya, nah sekarang kalau misalkan orang mau jadi YouTuber, itu algoritmanya itu belum jelas. Mau gimana? Kalau misalnya ya, iya. Kalau kemudian orang itu misalnya anak itu pengen jadi pegawai negeri, itu udah jelas itu. Pegawai negeri jalan terus kemudian CPNS 80% dulu, 70% kemudian ya CPNS itu sudah jelas baku gitu. Mau jadi guru gitu ya jelas sekolah dulu di fakultas pendidikan gitu ya, terus kemudian praktek lapangan jadilah guru, jelas. Jadi dokter itu jelas. Begitu anak-anak kita ada YouTuber, orang tuanya bingung. Gimana jadi YouTuber itu gitu. Terus yang dipakai acuan adalah, oh itu loh, itu apa? Atta Halilintar, penghasilannya sekian. Terus tidak pernah terpikir oleh mereka dari sekian juta orang yang bukan punya akun YouTube itu, dari sekian juta berapa orang yang kemudian seperti Atta Halilintar itu. Cuma Atta. Ya, loh iya makanya makanya yang jadi isu sekarang adalah yang namanya apa jenenge? Ini apa revolusi digital itu betul-betul mengubah perilaku orang dan perilaku generasi gitu. Kalau kita lihat ya, ini misalnya netizen ini mudah terpicu, tapi mudah lupa gitu. Mudah lupa. Kenapa? Ya karena isunya setiap hari beda gitu. Dan mereka itu ya nggak penting, nggak kenal gitu ya. Nggak kenal sama yang diisuin, dia kenalnya adalah sama orang yang sekitarnya gitu. Begitu ada orang sekitarnya membuli seseorang gitu. Ikutan. Belum tentu. Oh, belum tentu. Misalnya gini ya, Dian ya. Aku benci sama kamu. Misalnya, kamu membuli seseorang, aku nggak kenal yang kamu bully itu apa. Aku langsung simpati kepada yang kamu bully karena aku kenal kamu dan kamu musuhku. Titik gitu. Ya, dia tidak akan memerlukan check and recheck yang kamu bully itu siapa gitu. Ya, yang kamu bully itu siapa? Tapi begitu kamu membuli dia, aku anggap dia adalah temanku karena yang namanya enemy of my enemy is my friend. Itu. Ya, enemy of my enemy is my friend. Ya. Jadi pada saat kamu memuji seseorang di media sosial karena aku enggak suka sama kamu, ya aku nggak suka sama orang itu, gitu. Karena kamu puji dia, aku nggak kenal, gitu. Itu adalah bagaimana otak kita menentukan. Otak kita itu memang dirancang
untuk melihat perbedaan. Sekecil apapun otak kita itu, misalnya ya, kamu dan mamamu gitu ya, kamu dan ibumu, itu lebih banyak perbedaannya, lebih banyak persamaannya ketimbang perbedaannya, gitu. Atau kamu dengan tetanggamu lah ya, yang perempuan itu lebih banyak persamaannya ketimbang perbedaannya. Hidungnya ya lubangnya 2, matanya 2, alisnya ya nyengap gitu, bibirnya ya begitu gitu ya. Sama persis itu. Telinganya 2, jadi lebih banyak persamaannya. Tapi otak kita memang dirancang untuk melihat perbedaan. Karena otak kita itu tujuannya menentukan, ini sebetulnya mangsa kita, apa malah kita yang jadi mangsanya mereka gitu. Predator. Kita makan atau dimakan gitu ya. Otak binatang memang untuk menentukan itu. Jadi dia harus bisa membedakan sedikit saja perbedaan. Jadi akhirnya otak kita memang dirancang untuk melihat perbedaan, sedikit saja perbedaan itu. Itu untuk melihat. Jadi misalnya ya, kamu dan adikmu gitu. Sekilas saja orang tahu ini dia, ini adiknya gitu. Ya. Meskipun lebih banyak persamaannya gitu. Itu yang apa namanya? Yang disebut kenapa otak kita itu mudah sekali melihat perbedaan gitu. Mudah sekali. Sehingga untuk melihat persamaan jadi susah gitu. Susah melihat persamaan karena kita sering melihat perbedaan. Nah, pada saat revolusi kognitif ini, revolusi kognitif yang karena digital ini betul-betul mengubah banyak hal gitu ya. Banyak hal. Yang paling gampang gini ya, paling gampang. Kalau kamu dulu waktu tahun 70, 80 atau 90-an masih SD gitu ya. Siapa yang masih SD tahun 90-an gitu ya. Itu kalau kemudian kamu menulis di buku, orang lain nggak boleh baca. Ibumu pun nggak boleh baca itu. Kamu kunci ada gemboknya gitu. Ada gemboknya. Jadi buku diary itu ya, buku catatan harian itu kamu kunci, nggak boleh ada orang membaca. Itu tahun 90 itu. Buku itu ono gemboke gitu ya. Oh ya ada gemboknya itu macam-macam ya. Ya. Buku itu ada gemboknya. Tahun 90 masih banyak itu. Kita perhatikan di toko-toko buku itu ada kuncinya itu. Sekarang dengan adanya revolusi digital ini kebalik. Ngapain aku nulis kalau nggak ada yang baca gitu. Ya. Betul. Itu sudah sesuatu yang akhirnya dalam waktu 30 tahun kurang itu perilaku kita sudah jauh berbeda gitu. Sehingga gap antara orang tua macam kamu itu ya misalnya itu, yang dulu bukunya gembokan itu, dengan sekarang dengan perilaku anak-anak itu jadi berbeda. Belum lagi yang namanya merespon sebuah pendapat gitu. Merespon sebuah undangan. Merespon sebuah ajakan. Dan kalau kamu dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an, belum ada lah yang namanya WhatsApp, belum ada, Twitter belum ada, Facebook belum ada. Bahkan SMS itu baru ada tahun 94, itu pun ya 98. SMS pertama itu tahun 98. Itu pun wong suge-suge tok sing yang bawa handphone gitu ya. Ya. Jadi tahun 90-an yang ada adalah orang surat-suratan. Jadi Pak Pos itu masih relevan gitu. Bayangin aja Dian ya, kalau aku dulu punya yang namanya sahabat pena. Dulu ada istilah sahabat pena itu dulu ada gitu ya. Sahabat pena gitu. Ya dulu ya. Aku punya sahabat pena orang Tel Aviv gitu ya, tahun 70. Orang anak Tel Aviv ya, tahun 70 ya. 70. Dan perhatikan ya, kalau misalkan dulu ya. Misalkan seseorang itu mendapatkan selembar atau dapat surat
dari sahabat penanya itu, ya, dibuka gitu ya. Dibuka terus kemudian, waduh selamat pagi atau salam, waduh ini akhirnya dibaca lah ya, baca aja semua itu. Dibaca kita, oh ya ini temanku, dia mengabarkan kabarnya, keadaan di Tel Aviv seperti apa gitu ya. Nah, kalau seandainya kamu mendapatkan surat dari sahabat penamu itu, kamu tidak serta-merta nulis surat. Ya, kamu cerna dulu, ya, kamu cerna dulu itu cerita dari temanmu yang nun jauh di sana di Israel sana itu. Kamu cerna, terus kemudian kira-kira aku mau balesin apa ya? Iya. Ya, mau balesin apa ini itu ya? Sampai 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, betul. baru kamu beli kertas surat, kertas surat. Kamu beli kertas surat itu juga milih-milih loh, kertas surat yang bagaimana gitu. Ya ini. Ya ini yang bagaimana? Wah, cari yang warnanya merah hati atau warnanya biru ya. Setelah kamu dapat, itu kamu juga tidak serta nulis. Kamu mikir kanan kiri, nulis apa ya? Terus kemudian, wahai halo temanku itu, aku sudah menerima suratmu ya, gitu. Terus kabarku baik. Aku harap kamu juga demikian. Nulis itu kamu pikir betul itu, pelan-pelan itu ya, dibaca lagi, kalau nggak cocok diuntel-untel dibuang gitu ya. Nulis lagi gitu. Ya. Itu adalah perilaku generasi-generasi tahun 70, 80, 90 ya itu. Gitu ya. Ditulis dibuang gitu. Terus kemudian ya nulis lagi gitu ya. Terus kemudian nulis lagi. Ya gitu. Nah, kalau kamu sudah ngirim surat gitu ya, kamu juga ngirim surat itu. Terus 1 minggu, 2 minggu belum dibalas, kamu nggak apa-apa gitu. Nggak baper. Nggak apa-apa itu. Kamu nunggu ya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, mulai kamu kok belum dibalas-balas ya? Mulai setelah 1 bulan gitu. Mulai kalau kamu nunggu di depan rumah, kalau ada Pak Pos lewat, kamu berharap-harap Pak Posnya mampir ke rumahmu gitu. Ternyata Pak Posnya terus gitu. Ya, itu adalah perilaku generasi-generasi tahun sekian, tahun 80, 90 gitu ya. Ya, gitu. Nah, itu siklusnya begitu, menerima surat. Waduh, suratmu sudah aku terima kasih, kabarku baik-baik. Dan kamu menuliskan balasan itu, kamu pikir betul karena cuma 2 halaman gitu. Kertasmu itu cuma 2 halaman gitu ya. Itu yang membuat perbedaan. Nah, sekarang kalau kamu WhatsApp anakmu nggak dibales gitu ya, kamu marah-marah gitu. Padahal baru WhatsApp 10 menit nggak dibales, kamu marah-marah. Kamu lebih marah lagi kalau sudah centang 2, cuma dibaca. Lah, kamu lebih marah. Nah, perilaku yang ini adalah bagaimana kita memahami dunia dengan cara berbeda. Dunia dengan cara berbeda. Sekarang ini ya itu yang terjadi gitu. Ya, itu yang terjadi. Tidak lagi seperti tahun 80, 90. Kita juga tidak mau, ya tidak mungkin kita ini terus kemudian terus kemudian zaman sekarang loh, gadget ini adalah hal yang membantu kita, mempermudah hidup kita gitu. Ya, hanya saja secara paradok tentu ada hal-hal yang menjengkelkan gitu. Tentu gitu ya. Tapi itu pun adalah bagian dari kemajuan ini gitu. Ya itu. Nah, semua ini secara logika, secara nalar bisa kita kita pikirkan satu persatu. Kita nalar satu persatu. Justru kalau kita nalar itu ya, seperti yang kita dulu 3 tahun yang lalu kita bahas, yang namanya kecerdasan emosi, empati. ya,
Nah, itu kecerdasan emosi di sini adalah bagaimana yang namanya emosi ini tidak terlalu sering membajak rasionalitas. Itu adalah cerdas secara emosi. Emosi. Gitu. Emosi. Orang kecerdasan kognitif dalam hal ini IQ saja ya, itu. IQ saja. Itu tidak serta-merta orang dengan IQ tinggi itu dia cerdas secara emosi. Kenapa? Karena rasionalnya yang IQ-nya tinggi itu sering dibajak emosinya gitu. Ya. Betapa banyak orang yang cerdas dalam artian IQ-nya tinggi, brengseknya bukan main itu ya. Yeah. Brengsek gitu. Ya. Brengseknya bukan main. Dia kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Ya, dia kesulitan untuk berempati, ya. Sosial skillnya jelek banget lah itu ya itu. Ya. Jadi orang dengan IQ tinggi 180, 186 itu. Kalau dia tidak berlatih gitu ya. Dia akan menjadi orang yang menjengkelkan semua orang gitu. Menjengkelkan semua orang. Gurunya marah semua gitu ya. Marah semua. Wah, diseneni guru ya. Guru SD ngamuk, guru SMP ngamuk, guru SMA ngamuk. Sebetulnya ini yang bermasalah dia gitu ya. Aku dulu juga gitu. Cuma aku SMA itu. Baru aku mau bilang, ini cerita diri sendiri. Loh iya, itu loh. Aku ini dulu juga gitu. Aku ini sadar, kenapa guru semua kok marah sama aku gitu ya. Kayaknya yang bermasalah ini aku, tapi masalahku di mana? Aku nggak tahu gitu ya. Loh aku ini tahu. Semua guru SMA, SMP marah. Semua guru SMA marah. Kesimpulannya, ini yang bermasalah aku kok ini. Tapi masalahku di mana gitu ya. Masalahku di mana? Ini yang jadi persoalan. Sampai mahasiswa pun aku ini frustasi. Nggak ngerti aku gitu ya. Nggak ngerti itu, nggak frustasi aku itu, nggak ngerti aku, pokoknya gini. Makanya terus kemudian pengen jadi dokter bedah gitu ya. Ya kalau jadi dokter bedah kan hidupnya di kamar operasi nggak banyak lah berurusan sama orang gitu ya. Kepengen jadi dokter bedah. Nah setelah lulus jadi dokter bedah, baru ketemu yang namanya, ada toh yang namanya kecerdasan emosi itu. Nah, ya latihan gitu. Nah, tapi itu tahun 96. Ya. Tahun 96 itu revolusi digital belum terjadi gitu ya. Belum itu ya. Itu awal-awal lah ya. Tahun 96 itu ya kita mulai kenal internet itu tahun 88 gitu ya, kenal internet. Tahun 91 itu karena di Sydney sudah ada internet dan bagus itu kita mulai itu chattingan itu ya lewat menggunakan Yahoo Messenger gitu ya itu adalah awal-awal bagaimana revolusi digital itu dimulai gitu ya dimulai sehingga kita memahami dunia itu dengan cara berbeda gitu ya dan akhirnya kita paham manusia itu kalau diberi otoritas nilai itu diabaikan gitu. Ya. Kalau dulu kita selalu mengatakan bahwa kita itu mencari nilai gitu ya. Kita mencari nilai, selalu man search value gitu ya. Ya. Man search value. Manusia itu selalu mencari nilai. Minum dulu. Saya tak buka bir saya. Cheers dulu, cheers. Cheers. Nah. Biar nggak berantem loh ini guys, cheers. Ya itu. Jadi dulu kita selalu mengatakan apa artinya kehidupan ini gitu ya. Nilai itu adalah penting. Bahkan kalau kita menganggap itu Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur. Nah gitu ya. Iya gitu. Ya Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Wes lah kemudian apalah macam-macam disebutkan. Itu pada saat kita menganggap nilai itu adalah sesuatu yang penting dan sehari-hari kita anggap penting.
sopan santun itu kita utamakan. Oh, dulu itu kalau anak kecil nggak tahu sopan santun dibilang kodo arek iki gitu kan. Wes lah iku ya nggak punya tata krama. Itu penting karena yang namanya nilai itu diambil Iya, penting gitu penting. ya. Penting gitu. Penting. Tapi itu ternyata sifat manusia ini pada saat kita itu diberi otoritas, nilai itu kita abaikan. Ya. Dulu kita tidak bisa memahami kenapa orang yang berkuasa itu cenderung semena-mena itu. Ya, kita dulu nggak bisa memahami itu. Dulu itu kita ngomong, jadi pemimpin itu yang adil. Mana ada pemimpin adil? Kalau dia adil, dia nggak mau jadi pemimpin, dia jadi rakyat. Itu adil gitu ya. Ya, itu dulu kita kesulitan menjelaskan kenapa yang namanya penguasa itu selalu cenderung semena-mena itu. Ya. Cenderung semena-mena. Itu dulu kita menjelaskan dengan teorinya Sigmund Freud lah, dengan filsafat lah, dan filsafat satu dengan filsafat yang lain bertentangan. Ini bel gedes kabeh iki, enggak jelas itu ya itu. Jadi sampai akhir-akhir tahun 90-an itu kita kesulitan ya. Kita kesulitan menentukan kenapa. Ternyata setelah kita paham yang namanya neuroscience gitu ya. Kita paham bahwa yang namanya kalau tidak dilatih gitu ya. Kalau kita itu tidak dilatih, kita selalu mengabaikan nilai gitu. Kenapa? Pada saat manusia itu disodori nilai atau yang namanya otoritas, dia memilih otoritas dan mengabaikan nilai. Gampangnya gini Dian, ini tak kasih bukti. Kamu pernah nggak mau download atau mau install aplikasi? Pernah? Ya? Ya. Download atau install aplikasi itu kan ada syarat dan ketentuan kan? Iya. Checklist. Gak dibaca. Kamu baca? Kamu nggak baca gitu. Gak dibaca. Karena kamu punya otoritas untuk klik gitu. Sehingga padahal yang namanya perjanjian itu nilainya adalah pada isinya itu. Loh itu sudah bukti jelas bahwa pada saat kamu diberi authority, diberi kekuasaan, nilai itu kamu abaikan itu. Itu yang paling jelas ya. Bahwa kalau kamu download, kamu install aplikasi, term and condition, kamu nggak baca. Setuju. Loh yang kamu setuju itu apa gitu. Ya? Loh, kamu itu tiba-tiba accept, setuju. Salah. Yang kamu setuju itu apa itu? Ya ampun, nggak dibaca kok langsung aja. Ya itu dia. Aku hanya menjelaskan bahwa yang namanya manusia ini pada saat disodori otoritas, kamu mengabaikan nilai gitu. Itu adalah jawaban kenapa yang namanya manusia itu diberi kekuasaan, dia cenderung semena-mena gitu. Semua nilai diabaikan gitu. Ya, nah hanya saja ini tidak cerdas secara emosi gitu. Kalau kita cerdas secara emosi tadi itu ya, kamu tidak akan semena-mena kalau kamu itu terus kemudian kita tidak akan semena-mena kalau kita itu berlatih untuk berempati gitu. Ya, bayangin kalau kamu menemukan barang tidak ada orang di suatu tempat, kamu anggap itu otoritasmu untuk mengambil barang itu. Ya. Kamu nemu handphone, tidak ada orang ini. Rezeki gitu. anak soleh. Nah, itu. Ya. Tidak ada orang. Kamu merasa punya otoritas untuk menguasai barang itu. Ya. Tapi kalau itu dilatih sejak anak-anak, dilatih bahwa kamu tidak boleh memegang barangnya orang, dilatih untuk tidak memegang barangnya orang, ya. Pada saat kamu sendirian di ruang kosong ada barang bukan barangmu, kamu merasa itu bukan otoritasmu. Kenapa?
dilatih gitu. Iya. Makanya yang namanya kecerdasan emosi itu bukan dengan omongan kayak kita gini, bukan lantas dengerin kita ngobrol soal kecerdasan emosi terus ini pemirsa ini terus kemudian emosinya cerdas gitu ya, enggak gitu ya. Harus latihan. Latihan gitu. Latihan bagaimana berempati. Berempati itu latihan. Latihannya apa misalnya? Latihan antri. Iya. Ya, gitu. Kamu kalau di Bandara Cengkareng, Bandara Juanda itu, orang itu nggak bisa antri. Ya, Betul. itu ya, di apa namanya, di checkpoint itu, mereka tuh, Pak, saya terburu-buru, Pak. Lah perasamu kontok sing terburu-buru, kabeh orang ya terburu-buru gitu ya. Ya. Ya, loh, itu hanya terjadi di tempat-tempat yang orang nggak bisa empati. Sudah antri, terus mau masukkan barangnya, ngelepas jaket, ngelepas sabuk, ngelepas arloji gitu ya. Ada aja. Saya duluan, Pak, saya duluan, saya terburu-buru. Lah semua orang ya terburu-buru gitu. Dikiranya bandara itu punyanya Mbak apa gitu ya. Bener. Itu adalah karena tidak pernah dilatih untuk antri. Iya. Seperti tidak pernah dilatih untuk mengikuti tanda itu ya. Tanda rambu untuk mengikuti itu perlu latihan. Memang ada doktrinnya orang Jepang, orang Nordik ya, orang Jerman, orang Perancis itu. Mereka punya doktrin. Rule number one, I will follow direction quickly. Saya akan mengikuti tanda dengan cepat. Saya akan mengikuti peta itu. Ya. Dan itu dilatih gitu. Disuruh belok kiri ada belok kiri ya belok kiri, belok kanan. Lampu merah nggak boleh jalan gitu ya, nggak boleh, harus berhenti, hijau jalan. Nyebrang harus di tanda yang ada garis-garisnya atau di traffic light gitu. Dan itu latihan itu. Di Jakarta itu ya, waduh itu ya, lampu merah itu nggak ada, harus dianggap nggak ada gitu. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih gitu. Ini yang namanya kecerdasan emosi gitu. Loh, iku wong pinter iku gitu ya. Yang naik mobil itu loh, orang-orang katanya IQ-nya di atas 100 katanya gitu ya. Bablas aja gitu ya. Ya karena mereka tidak, itu adalah jadi kecerdasan emosi itu ada relatif. Nah, apalagi sekarang ada gapnya itu sangat jauh antara emak dengan anak itu gap apa namanya gap bagaimana menyikapi, bagaimana mereka menangkap kehidupan itu sangat jauh gitu. Berbeda kalau misalnya emaknya lahir tahun 35, anaknya tahun 40. Sama lah gitu ya. Bayangin aja. Orang tuanya lahir tahun 1918, anaknya lahir tahun 1930. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan gitu. Nggak ada perbedaan. Karena apa yang terjadi tahun 30 nggak ada bedanya dengan yang terjadi tahun 20 atau 19. Tapi begitu sekarang itu jauh berbeda gitu ya. Nah, sekarang betapa yang namanya ada permasalahan sedikit, kamu tidak tahu masalahnya, kamu ikut nimbrung, komen, wah kayak ngerti-ngerti gitu ya. Semua orang jadi ahli gitu ya. Kemarin dia jadi ahli gempa bumi, sekarang jadi ahli kereta api. Besoknya jadi ahli kedokteran gitu. Semua jadi ahli. Ya, itu. Semua dikomentari gitu. Semua dikomentari. Dikomenin, semua dikomenin. Ya, gitu. Jadi ya itu. Komen itu apapun, kamu itu kayaknya kepingin komen yang nomor 1, FOMO gitu ya. Pokoknya jadi orang yang pertama komen gitu. Nggak peduli komennya itu bagaimana. Lah, ini yang perlu dilatih gitu ya. Perlu dilatih. Untuk sekedar tidak komen, itu perlu dilatih gitu ya. Itu perlu dilatih. Ya. Makanya aku latihanku itu kalau mau komen, no comment, jangan komen. Itu tak tulis.
Kamu kalau lihat ya, lihat aku tuh pengen komen itu, gitu. Pokoknya begitu aku ada, aku ini jarang mengomenin sesuatu tuh, jarang. Karena begitu aku kepengin komen, yang kulakukan adalah tak tulis, jangan komen. Jangan komen, tak tulis, tak posting gitu ya. Tak posting, ini aku nggak mau komen. Ya, latihan. Itu latihan. Bagaimana melatih, bahkan kalau apa namanya, latihan untuk menahan untuk segera posting. Ya, jadi kalau sudah tak tulis itu, meskipun ada tiponya, aku kalau nge-tweet ada tipe gitu ya, nggak tak koreksi, nggak tak biarin aja. Meskipun aku nanti apa namanya postingnya itu kira-kira ya setengah menit, 1 menit kemudian gitu ya. Jadi kalau mau posting itu, mau diupload itu, nunda dulu jari ini beberapa detik gitu. Iya. Dalam rangka aku ini wong nyebeli, aku tuh terlahir dengan bakat tunggal, nyebeli gitu ya. Orang semua marah gitu. Aku paham bahwa itu adalah handicap gitu ya. Makanya ini aku latihan gitu. Ya masih nyebelin tapi nggak seperti dulu gitu ya. Masih nyebelin. Sekarang aku tahu, aku juga nyebelin, aku tahu gitu. Tapi tidak seperti dulu gitu. Kalau dulu itu beneran itu. Kalau dulu itu dari 10 orang yang sebel 12 gitu ya. Sekarang lumayan lah ya gitu. Oh iya, kan dibanding tweet 2000 berapa itu? 2010. Ya kan beda ya, kan? Beda 2010 sama sekarang jauh. Loh, aku ini ya Dian ya, kalau lihat YouTube, kan aku tuh nggak pernah punya YouTube, itu kan aku diundang ngomong terus kemudian direkam. Itu ya rekamanku yang ngomong tahun 2009, 2010 gitu ya. Aku aja pengen ngampleng nih, wah kok ya gitu. Aku sendiri tuh lihat rekamanku, aku pengen ngaplok. Apalagi orang lain gitu ya. Apalagi orang lain gitu. Aku aja jengkel apalagi orang lain. Aku udah jengkel lihat rekaman gue apalagi orang lain gitu. Ya. Dian itu tadi ada Kowim. Kowim tahu kan? Ya, Kowim mana Mas Kowim? Sudah masuk, ini Pak? ada barusan masuk. Nah, waktu kamu membuat pengumuman mau IG Live itu. Dia itu ngomenin di DM. Oh, saiki ambek sing bening-bening ngono. Tapi waktu Paryu sama Mas Kowim, aku dalam hati, oh sekarang sama yang gini. Itu. Jadi ngene, sekarang sama yang bening-bening. Terus tak balas sih, yo ambek kon burek, males aku ngono. Ya, itu. Nah, ini balik lagi yang namanya kecerdasan emosi. Saya paham, saya tidak cerdas secara emosi dan satu-satunya untuk meningkatkan dengan latihan gitu ya. Latihannya bagaimana? Nah, dulu kan kita pernah ya, kalau kita kecerdasan emosi itu kita breakdown dari yang namanya awareness ya, empati. Itu self awareness, empati, social skill ya, terus kemudian self motivation gitu. Tapi itu semua hanya dengan latihan-latihan sederhana gitu. Tinggal mau atau tidak gitu ya. Follow direction quickly gitu ya. Jadi setiap saat itu demi mil itu bukan berdoa, tapi follow direction quickly gitu ya. Bukan berdoa itu. Demi mil itu bukan umi-umi berdoa, tapi itu tadi, I will follow direction quickly. Ya. Kalau ada orang lain ngomong, aku tak diem dulu gitu. Itu nomor 2. 3, saya akan menghargai guru saya, menghormati teman saya, dan menghormati diri saya sendiri. Diri kita dihormati, orang lain dihormati. Tapi kalau kita mendahulukan diri sendiri, yang ada adalah akhirnya kita tidak menghormati siapapun gitu ya. Ya, itu tidak menghormati siapapun. Contohnya itu, bagaimana kamu lihat jalanan di Indonesia itu? Loh, kehidupannya sendiri aja loh, dia tidak menghargai, apalagi kehidupan orang gitu. Ya, kamu lihat tuh, ngepot, loh, itu membahayakan dirinya sendiri loh.
kehidupannya dia aja nggak dihargai, apalagi kehidupan orang lain. Makanya doktrinnya itu adalah saya akan menghargai guru saya, menghargai teman saya, dan menghargai diri saya sendiri. Itu adalah rule number 3, gitu ya. Nah, itu yang membuat kenapa mereka itu cerdas secara emosi, secara massal. Kamu kalau lihat sebetulnya orang Jepang itu kalau sendirian, jelainya bukan main lah gitu ya. Jelai lah orang Jepang. Jelimet, mati loh, wah mati loh orang Jepang itu jelai. Tapi sebagai komunitas, Jepang ini the best gitu ya. Ramah mereka gitu ya. Ya, karena mereka dilatih untuk cerdas secara emosi. Dilatih cerdas. Orang Jepang itu ya. Mereka itu kalau menyeberang jalan, anak kecil-kecil nyebrang jalan, belum sampai seberang dia itu nengok kanan terus bungkuk. Terima kasih ya, karena pada orang hal-hal yang semacam ini kelihatan sangat sopan, sangat menghargai gitu ya. Tapi ini bukan karena mereka dinasehati, tapi karena mereka dilatih gitu. Dilatih. Jadi aku ini ya dari nyebelin banget sekarang ya nyebelin nggak amat-amat gitu ya. Itu juga latihan gitu. Latihan gitu ya. Itu yang apa namanya yang jadi poin sekarang, karena tantangannya tentu berbeda. Ya, tantangannya tentu berbeda. Bagaimana membuat cerdas secara emosi tahun 96 pada saat si Daniel Goleman nulis buku itu gitu ya. Dan Daniel Goleman nulis tahun 95 itu ya. Terus kemudian aku baca tahun 96. Perlu waktu 13 tahun sampai aku akhirnya berani ngomong di depan publik. Perlu waktu 13 tahun gitu ya. Latihan gitu. Itu pun karena aku ini karena ekstrim ya. Aku ini ekstrim, nyebelinnya ekstrim ya gitu ya. Jadi ya wajar ya gitu ya. Aku perlu waktu 13 tahun ya. Seharusnya kalian-kalian yang manusia normal ini gitu ya. Itu seharusnya lebih mudah untuk berlatih itu. Tinggal mau apa tidak itu ya. Tinggal mau apa tidak. Nah, karena aku ekstrem, aku juga membuat modul untuk diriku sendiri. Apa yang harus aku lakukan, gitu ya. Ekstrem juga, gitu ya. Pada kondisi yang ekstrem, kita memerlukan keputusan ekstrem, gitu ya. Itu yang jadi persoalannya. Ini adalah yang namanya version 2 ini ya, atau yang namanya kecerdasan emosi 02. Kalau yang dulu kan 01 ya. Bagaimana kita secara sederhana membreakdown ini loh ya, self awareness. Loh, self awareness itu ya bukan lantas terus kemudian aware terus ya, bukan gitu ya. Self awareness dalam hal ini itu jangan sering-sering yang namanya emosi itu membajak rasionalitas. Tapi ada kalanya biarkan emosi itu dominan. Misalnya pas kamu makan makan coklat, masuk kamu mikir coklat ini ditemukan oleh orang-orang Indian tahun sekian, enggak menikmati lahan kamu gitu ya, itu ya gitu ya. Mau minum kopi aja, kopi ini awalnya dulu adalah orang-orang Ethiopia melihat wedusnya habis makan rumput, terus kemudian dia nggak bisa melek. Lah kapan kamu menikmati kopi malah ingat-ingat orang Ethiopia itu loh gitu ya. Nah, pada saat kita menikmati kopi lah ya wis lah ya gitu ya, itu nggak apa-apa. Artinya kita latihan pada hal-hal tertentu, biarkan aja emosi itu menjadi leadernya gitu ya. Misalnya kita menikmati kopi, terus kemudian makan coklat sambil makan gitu ya. Ya, tapi tentu saja kalau kita makan banyak orang atau di banyak orang ya tentu saja ada yang ada yang namanya manner, itu ada gitu ya. Manner meskipun makan coklat itu di depan orang ya kan
itu ya tidak cerdas secara emosi gitu ya. Jadi ya yang namanya emosi, cerdas secara emosi itu kita lantas bukan kita itu mengabaikan IQ, enggak. Seharusnya orang IQ makin tinggi, dia makin berpotensi untuk cerdas emosi. Cerdas emosi. Kecerdasan emosi mempunyai syarat bahwa dia mencapai IQ tertentu. IQ yang sangat rendah, angel, gitu ya. Bayangin aja orang imbesil, debil, kamu ajarin tata krama gimana? Lo ya nggak bisa lah ya, gitu ya. Jadi yang namanya kecerdasan emosi itu memang mensyaratkan mencapai IQ tertentu. Nah persoalannya loh, IQ-nya Indonesia itu mudun terus gitu ya. Itu. Sekarang berapa? 78. 78,4. Mudun 8 lagi kalian jadi gorila gitu. Itu ya. Kian ya gitu. Ini jadi kita ngomong apa namanya emotional intelligence 02 ini tentu saja tantangannya tentu akan berbeda, bukan lebih berat tapi berbeda gitu. Berbeda karena kita tiap hari misalnya bagaimana menghadapi informasi yang membanjir itu gitu ya. Nah, kalau kita misalnya kita itu melihat di Jepang, di negara-negara Nordik gitu. Kalau terus kemudian kita itu duduk di kereta api, mereka diem senyap, nggak ada apa-apa, diem gitu ya, baca buku gitu ya, diem. Kalau duduk ya baca buku, tapi kalau umpel-umpelan ya enggak gitu ya. Mereka diem betul-betul diem itu, nggak ada suara gitu ya. Sampai ada orang wahing aja kerungu langsung, orang wahing di ujung sana langsung kerungu gitu ya. Tenang ya. Itu adalah latihan gitu ya. Itu latihan semua itu. Orang Jepang begitu itu bukan karena dinasihati, mereka latihan sejak kecil gitu ya. Bukan karena dasarnya mereka gitu sama. Kalian tuh lahir ya telanjang, nggak punya apa-apa seperti anak Jepang. Jadi anak Jepang lahir dengan anak Indonesia lahir itu sama persis gitu ya. Yang membedakan adalah pendidikan dan pengasuhannya gitu ya. Tapi ya ngomong-ngomong kalau kita ini ngomong Jepang dari tadi itu, kalau kepingin seperti Jepang, ya kita mendidik dan mengasuhnya ya gaya Jepang ya. Ojo gaya Brebes yo gitu. Ya nggak bisa. Lah ya makanya kalau kamu mengasuh gaya Brebes, ya jadinya ya orang-orang Brebes gitu ya. Kalau kita mengasuh dengan gaya Pakistan, ya jadinya orang-orang Taliban gitu. Kalau kita mau kepingin Jepang, ya udah gitu. Tidak mungkin kita melatih dan mengasuh anak niru gayanya orang Mesir, tapi berharap seperti komunitas Finlandia, lo gak mungkin gitu ya itu. Ya ini sekedar memberikan penekanan bahwa yang namanya sekarang itu kita makin paham sifatnya manusia. Kenapa? Ya, kita paham bagaimana otak kita bekerja gitu ya. Kenapa? Dulu jawaban-jawaban filosofis itu dulu itu ya. Sekarang udah nggak perlu itu. Karena fakta aja kamu jelasan. Ada fakta begini, ada fenomena begini, mekanismenya seperti ini, kamu terangkan saja, nggak usah pakai. Menurut Einstein, menurut Laupolo ya itu bayangin aja, perilaku kok menurut Einstein itu nggak belajar perilaku gitu ya. Einstein itu belajar fisika gitu ya. Gitu ya, itu apa yang namanya tadi itu apa namanya kecerdasan emosi 02. Wih, hampir 1 jam loh aku ngecepres ini. Oh iya ya. Enggak lah baru. Iya kurang 10 menit lagi loh. Oh iya, kurang 10 menit lagi. Terus kalau misalnya emotional intelligence itu
Berarti memang tidak bisa berdiri sendiri karena berkaitan dengan IQ kan tadi kan. Oh Keberhasilan. iya, betul. Ya, keberhasilannya berkaitan dengan IQ juga. Betul. Dengan Terus kalau misalnya nih ya. Pak, ada misalnya ada yang misal kita bilang tadi ya nyambung sama tadi, lo IQ-nya udah tinggi, tapi keputusan-keputusan yang dia buat dalam hidup itu malah cenderung tidak sesuai dengan IQ-nya yang tinggi gitu loh. Apakah itu berarti emotional intelligence-nya berarti kurang latihan ya? Lah gimana tadi itu? IQ-nya tinggi tapi ngerabas lampu merah terus itu. Karena dia tidak pernah latihan. Iya, iya. Dia tahu bahwa handphone itu bukan barangnya, tapi dia pegang, dia ambil, dia bawa pulang dengan alasan rezeki anak soleh. Loh ya apa gitu ya? Karena nggak latihan gitu. Tidak latihan. Ya memang ada sih orang yang sejak dari kandungan itu tidak mau, sejak lahir itu kecenderungannya dia nggak mau memegang barangnya orang, ada gitu. Tapi kebanyakan kalau nggak dilatih ya itu yang terjadi. Manusia itu tidak dirancang untuk antri. Manusia tidak dirancang untuk antri. Tidak dirancang untuk antri. Karena manusia tidak secara biologi manusia itu tidak dirancang untuk bergerombol dalam jumlah yang banyak gitu. Ya. Itu. Nah, makanya untuk itu manusia itu harus diajari, diatur, dilatih untuk antri gitu. Bebek aja antri. Karena bebek memang oleh alam semesta itu dirancang secara evolusioner untuk antri gitu. Bebek aja antri, manusia nggak bisa. Loh ya emang nggak bisa kalau nggak dilatih gitu ya. Itu. Makanya itu latihan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang empati, empati itu harus kita latih. Salah satu variabel empati yang paling penting adalah menghargai privasi orang. Itu paling penting gitu. Menghargai privasi. Handphonenya orang jangan dipegang meskipun itu handphone pacarmu. Itu nggak boleh. Gitu. Handphone suami juga jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Dian, kamu kalau apa namanya buka handphonenya suamimu itu kamu cari perkara. Gitu. Kamu memang jadi tahu apa yang tidak ingin kamu ketahui. Udahlah, biarin aja. Gini loh, pokoknya suamimu itu pulang, botolnya balik, lah balik botol nggak apa-apa lah ya, wis bola isinya kecer-kecer terserah lah ya, pokoknya mulai balik botol, gitu ya. Kalau seandainya botolnya nggak balik, ala dia dong botol aja loh, mau golek botol dia, ya itu loh, pokoknya gini loh, mulai balik botol ya wis lah ya gitu. Iya betul. Wis lah isinya wis terserah gitu. Kalau seandainya pun botolnya nggak balik, ala dia nong botol aja lo kan golek botol dia nih. Kira-kira gitu ya. Oke. Anyway, ya teman-teman tuh ya, pokoknya ya teman-teman jangan pernah berpikir aku sama Pak Ryu ini seumuran ya, jangan pernah berpikir ya. Nggak mau, soalnya kalau dulu kan aku manggil Mas Jiwo itu ya Mas kan, dia enggak Mbah tau yang lain manggil itu, nah itu pasti masih rambutnya wes putih. Kalau sama Pak Ryu jangan dipanggil Mas, gengs, jangan, nanti kita ikut generasinya beliau, jangan guys ya. Makanya tuh ada yang tahu daspil loh, ya kan. Lah ya, umurku tuh tahun ini umurku 65. Bukan 64 ya? Oh 65. Tahun 65. Oh iya betul 65. 65 loh guys, ya kan? Ya oke. Ya itu. Maca enom tapi. Ya wes gitu ya. Sudah. Udah kurang 5 menit itu nanti. Terus? Udah nanti kapan-kapan lagi nanti. Kalau kamu nggak save bilang loh, kamu nggak bisa. Oh iya. Nanti 1 jam kan?
Iya, betul. Berarti nanti kita lanjut lagi, gengs, di Lanjut aja, oke. kesempatan berikutnya ya. Jangan sama Mas Kowim terus lah. Sekali-kali sama Kowim loh. Ini loh Dian, aku ini ambek Kowim itu mintanya tuh tiap minggu lah. Aku saja nih, kalau aku bisa tuh ya enggak apa-apa. Tapi orang-orang itu ya dikira aku ini bully Kowim gitu. Loh, memang loh ya gitu. Ya aku itu dikit Kowim itu ya misalnya, ya oke. Nanti apa Jumat jam 8 itu nggak bisa, ganti besok gitu. Orang-orang itu seakan Kowim, ala Kowim mbok seakan niku lho, arek koyo ngono jarno ae lah. Orang-orang itu nggak ngerti Kowim. Yo, aku sudah puluhan kali sama Kowim itu. Orang-orang ngira itu Kowim itu apa aku? Aku tuh nggak pernah ketemu Kowim. Kowim pertama ketemu aku di Jogja itu. Sampai sekarang itu aku ketemu Kowim itu baru 3 kali. Gitu. Sampai sekarang baru 3 kali. Gitu. Iya. Di Jogja 2 kali, di Jakarta itu cuma 2 kali 3 kali. Gitu. Ya, betul. Ya berarti tapi ini pemirsa pada setuju kok. Yo bener, lanjut jangan sama Mas Kowim terus. Mem, delon kon mem. Oh, aku mau bully kon mem. Maaf ya Mas. Jadi memang, jadi ini disabotase dulu ya Mas Kowim ya. Tapi Dian kamu kalau ketemu Kowim, emang dia itu wajahnya itu kita pengen bully aja itu, kalau ada dia itu. Kalau ketemu Kowim itu kita tuh hasrat bully kita tuh. Iya betul. Makanya jangan jadi satu nih, kita bertiga kalah deh mesti gitu. Soalnya nih loh guys, aku tuh sama Pak Ri tuh sama-sama lahirnya tuh deket banget, berbahaya. Makanya kalau jadi satu kalah wes mesti Mas Kowim, janganlah. Jangan. Ya wes. Oke. Ya, sampai ketemu lagi. Berarti nanti kita lanjut lagi ya. Thank you, Pak. Oke. Buku Sapiens. Bagian 8 Tiada Keadilan dalam Sejarah. Karya Yuval Noah Harari. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Memahami sejarah manusia pada milenium-milenium sesudah revolusi agrikultur bermuara pada satu pertanyaan tunggal. Bagaimana manusia mengorganisasi diri dalam jaringan-jaringan kerja sama massal, ketika mereka tak punya naluri biologis yang diperlukan untuk memelihara jaringan-jaringan seperti itu? Jawaban singkatnya adalah manusia menciptakan tatanan-tatanan yang diimajinasikan dan merancang aksara-aksara. Kedua ciptaan ini mengisi jurang yang ditinggalkan oleh warisan biologis kita. Meskipun demikian, kemunculan jaringan-jaringan ini, bagi banyak orang, adalah sebuah berkah yang meragukan. Tatanan-tatanan yang diimajinasikan pemelihara jaringan-jaringan itu tidaklah netral dan tidak pula adil. Tatanan-tatanan itu membagi orang ke dalam kelompok-kelompok seolah-olah yang disusun dalam suatu hierarki. Tingkatan-tingkatan atas menikmat hak-hak istimewa, sedangkan tingkatan-tingkatan bawah tertimpa diskriminasi dan penindasan. Undang-undang Hammurabi, misalnya, menciptakan tata tingkatan golongan kelas atas, orang biasa, dan budak. Kelas atas mendapatkan semua kebaikan dalam hidup. Orang biasa mendapatkan sisanya. Budak mendapat pukulan jika mengeluh. Meskipun ada pernyataan kesetaraan semua orang, tatanan yang diimajinasikan oleh orang Amerika pada 1776 juga menciptakan hierarki. Ia menciptakan hierarki antara kaum pria, yang diuntungkan, dan kaum wanita, yang tak berdaya. Ia menciptakan hierarki antara kulit putih, yang menikmati kebebasan, dan kulit hitam serta Indian Amerika, yang dianggap sebagai manusia dari golongan rendah sehingga tidak memiliki kesamaan hak-hak sebagai manusia. Banyak dari mereka yang ikut menandatangani deklarasi kemerdekaan adalah pemilik budak. Mereka tidak membebaskan budak saat menandatangani deklarasi, tidak juga menganggap diri mereka hipokrit. Dalam pandangan mereka, hak-hak manusia tak banyak berhubungan dengan negro. Tatanan Amerika itu juga mengonsentrasikan hierarki antara yang kaya dan yang miskin. Sebagian besar orang Amerika pada masa itu tak terlalu ambil pusing dengan problem ketidaksetaraan akibat orang-orang kaya yang menurunkan uang dan bisnisnya kepada anak-anak mereka. Dalam pandangan mereka, kesetaraan hanya bermakna bahwa undang-undang berlaku sama pada orang kaya maupun yang miskin. Kesetaraan tidak ada urusan dengan santunan pengangguran, pendidikan terintegrasi atau asuransi kesehatan. Kebebasan juga memiliki konotasi yang sangat berbeda dari masa kini. Pada 1776,
Kebebasan tidak berarti bahwa kaum papa, tentu saja kulit hitam, Indian, atau, yang dilarang Tuhan, perempuan, boleh mendapatkan dan menjalankan kekuasaan. Kebebasan semata-mata berarti bahwa negara tidak bisa, kecuali dalam keadaan tak biasa, menyita properti pribadi penduduk atau memerintahkannya berbuat sesuatu dengan propertinya. Dengan demikian, tatanan Amerika menjunjung tinggi hierarki kekayaan, yang dipandang oleh sebagian orang sebagai mandat dari Tuhan, dan oleh sebagian lain dilihat sebagai hukum alam yang tak bisa diubah. Alam dipandang telah menganugerahkan keberuntungan kekayaan dan menghukum kemalasan. Pembedaan-pembedaan yang disebutkan di atas, antara orang bebas dan budak, antara kulit putih dan kulit hitam, antara yang kaya dan miskin, berakar dalam fiksi-fiksi. Hierarki laki-laki dan perempuan akan dibahas kemudian. Meskipun demikian, sejarah punya hukum besi bahwa setiap tatanan yang diimajinasikan mengingkari asal-usul fiksinya dan mengklaim sebagai alamiah dan tak terelakkan. Misalnya, banyak orang dengan pandangan hierarki orang bebas dan budak sebagai alamiah dan benar berpendirian bahwa perbudakan bukanlah ciptaan manusia. Hammurabi memandangnya sebagai pentahbisan oleh para dewa. Aristoteles memandang bahwa para budak memiliki sifat budak, sedangkan orang bebas memiliki sifat bebas. Status mereka dalam masyarakat semata-mata merupakan cerminan dari sifat dalam diri mereka. Tanyalah kaum beraliran supremasi kulit putih tentang hierarki ras, maka Anda segera mendapatkan kuliah pseudosaintifik berkaitan dengan perbedaan-perbedaan biologis antar ras. Kemungkinan Anda akan diberitahu bahwa ada sesuatu dalam darah atau gen Kaukasia yang membuat kulit putih secara alamiah lebih pintar, lebih bermoral, dan lebih kerja keras. Tanyalah para pembela sengit kapitalis tentang hierarki kekayaan, dan Anda kemungkinan akan mendengar bahwa hierarki itu merupakan hasil tak terelakkan dari perbedaan-perbedaan objektif dalam hal kemampuan. Orang kaya memiliki uang lebih banyak, menurut pandangan ini karena mereka lebih mampu dan lebih rajin. Tak semestinya orang mempermasalahkan jika orang kaya mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, dan gizi yang lebih baik. Orang kaya sungguh pantas menerima setiap kegembiraan yang mereka nikmati. Orang-orang Hindu yang patuh pada sistem kasta percaya bahwa kekuatan kosmos telah membuat satu kasta lebih tinggi dari kasta lain. Menurut sebuah mitos terkenal yang diciptakan orang Hindu, para dewa mendandani dunia dengan tubuh satu makhluk purba, Purusa. Matahari diciptakan dari mata Purusa, bulan dari otak Purusa, kaum Brahmana dari mulutnya, kesatria dari tangannya, Vaisya, petani dan pedagang, dari pahanya, dan Shudra, pelayan, dari kakinya. Menerima penjelasan ini dan perbedaan-perbedaan sosiopolitik antara kaum Brahmana dan Shudra adalah sama alamiah dan abadinya dengan perbedaan antara matahari dan bulan. Orang Cina kuno percaya bahwa ketika Dewi Nuwa menciptakan manusia dari tanah, dia memeras dari tanah kuning yang bagus untuk kaum aristokrat, sedangkan orang biasa dibuat dari lumpur coklat. Meskipun demikian, sebagai pemahaman yang terbaik bagi kita, hierarki-hierarki ini adalah produk dari imajinasi manusia. Kaum Brahmana dan Shudra tidak benar-benar diciptakan oleh para dewa dari berbagai bagian tubuh makhluk purba. Namun, pembedaan antara kedua kasta itu diciptakan oleh hukum dan norma-norma yang diciptakan manusia di India Utara sekitar 3000 tahun lalu. Bertentangan dengan pandangan Aristoteles, tidak ada yang namanya perbedaan biologis antara budak dan orang merdeka. Hukum dan norma manusia mengubah sebagian orang menjadi budak dan sebagian lain menjadi tuan. Antara kulit hitam dan putih memang ada perbedaan objektif biologis, seperti warna kulit dan jenis rambut, tetapi tidak ada bukti objektif bahwa perbedaan itu meluas ke masalah inteligensia dan moralitas. Sebagian besar orang mengklaim bahwa hierarki sosial mereka adalah alamiah sedangkan di masyarakat lain didasarkan pada kriteria-kriteria palsu yang menggelikan. Orang-orang barat modern diajari untuk mencela pemikiran tentang hierarki rasial. Mereka terguncang oleh hukum yang melarang kulit hitam hidup dalam perkampungan kulit putih, belajar di sekolah kulit putih, atau dirawat di rumah sakit kulit putih. Namun, hierarki kaya dan miskin, mandat yang membuat orang kaya hidup di perkampungan terpisah dan lebih mewah, belajar terpisah di sekolah-sekolah yang lebih prestisius, dan menerima perawatan medis terpisah di fasilitas-fasilitas kesehatan dengan perlengkapan lebih baik, tanpa sangat masuk akal bagi banyak orang Amerika dan Eropa. Meskipun demikian, sudah terbukti bahwa kebanyakan orang kaya adalah karena sebab sederhana, bahwa mereka dilahirkan dalam keluarga kaya, sedangkan orang miskin tetap miskin sepanjang hidup karena dilahirkan dalam keluarga miskin. Sayang sekali, masyarakat-masyarakat manusia yang kompleks tampak membutuhkan hierarki yang diimajinasikan dan diskriminasi yang tidak adil. Tentu saja tak semua hierarki identik secara moral, dan sebagian masyarakat menderita dari jenis diskriminasi yang lebih ekstrim ketimbang yang lain. Namun, para ahli tahu tentang tiadanya masyarakat besar yang mampu menghilangkan diskriminasi sekaligus. Dari waktu ke waktu orang menciptakan tatanan dalam masyarakat mereka dengan mengklasifikasi populasi menjadi kategori-kategori yang diimajinasikan, seperti kelas atas, orang biasa dan budak, kulit putih dan kulit hitam, bangsawan dan masyarakat biasa,
Brahmana dan Shudra, atau kaya dan miskin. Kategori-kategori ini meregulasi hubungan-hubungan antara jutaan manusia dengan membuat sebagian orang lebih tinggi secara hukum, politik, maupun sosial atas sebagian lainnya. Hierarki memiliki satu fungsi penting. Hierarki memungkinkan orang-orang yang benar-benar tidak saling mengenal tahu caranya memperlakukan sesama tanpa membuang-buang waktu dan energi yang dibutuhkan untuk kenal secara pribadi. Dalam Pygmalion karya George Bernard Shaw, Henry Higgins tak perlu melakukan perkenalan intim dengan Eliza Doolittle agar bisa memahami bagaimana dia harus berhubungan dengan perempuan itu. Hanya dengan mendengarkannya berbicara, ia tahu bahwa perempuan itu berasal dari golongan rendah yang bisa dia perlakukan sekehendaknya. Misalnya, menggunakan dia sebagai dadu dalam taruhan untuk meloloskan seorang gadis penjual bunga menjadi seorang putri. Seorang Eliza modern yang bekerja di toko bunga perlu tahu berapa banyak yang harus dia usahakan untuk menjual mawar dan gladiola kepada puluhan orang yang memasuki tokonya setiap hari. Dia tak bisa melakukan penelitian mendetail tentang selera dan isi dompet setiap individu, tetapi dia bisa menggunakan isyarat-isyarat sosial, cara orang berpakaian, usianya, dan, kalau tak takut jadi perkara besar, warna kulitnya. Untuk membedakan mana partner perusahaan akuntansi yang suka pesan banyak mawar bertangkai panjang yang mahal untuk dikirim ke mamanya yang berulang tahun, mana kurir yang hanya mampu beli seikat aster untuk sekretaris yang manis senyumnya. Tentu saja, perbedaan-perbedaan kemampuan secara alamiah memainkan peran dalam formasi perbedaan-perbedaan sosial. Namun, perbedaan sikap dan karakter seperti itu biasanya dimediasi oleh hierarki yang diimajinasikan. Ini terjadi dengan dua cara penting. Pertama dan paling utama, sebagian besar kemampuan harus diajarkan dan dikembangkan. Sekalipun seseorang dilahirkan dengan suatu bakat istimewa, bakat itu biasanya akan tetap laten jika tidak didorong, dipertajam, dan dilatih. Tak semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk menggali dan memperbaiki kemampuan mereka. Entah mendapat kesempatan atau tidak, kesempatan seperti itu biasanya bergantung pada tempat mereka dalam hierarki masyarakat yang diimajinasikan. Harry Potter adalah contoh yang bagus. Dinyahkan dari keluarga sihir terpandang dan diasuh oleh para gembel bodoh, dia tiba di Hogwarts tanpa pengalaman apapun dalam sihir. Dia harus menghabiskan 7 buku untuk bisa meraih penguasaan kokoh atas kekuatan dan pengetahuan tentang kemampuan dirinya yang unik. Kedua, andaipun orang-orang dari kelas-kelas yang berbeda mengembangkan kemampuan yang benar-benar sama, mereka tidak mungkin menikmati sukses yang sama karena mereka tidak akan menjalankan permainan dengan aturan-aturan yang sama. Jika di India yang dikuasai Inggris, seorang paria, seorang Brahmana, seorang Katolik Irlandia, dan seorang Inggris Protestan mengembangkan ketajaman bisnis yang persis sama, mereka tidak mungkin memiliki peluang yang sama untuk menjadi kaya. Permainan ekonomi tentulah dipasangi batasan-batasan legal dan sistem tak resmi yang tidak adil. Lingkaran setan semua masyarakat didasarkan pada hierarki yang diimajinasikan, tetapi tidak dengan sendirinya hierarki yang sama. Apa yang memengaruhi perbedaan-perbedaan itu? Mengapa masyarakat tradisional India mengklasifikasi orang menurut kasta, masyarakat Ottoman dengan agama, dan masyarakat Amerika menurut ras? Pada sebagian besar kasus, hierarki bermula sebagai akibat dari seperangkat keadaan sejarah yang aksidental dan kemudian dilanggengkan serta diperbaiki dari generasi ke generasi seiring berkembangnya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan. Misalnya, banyak ahli menduga bahwa sistem kasta Hindu mendapatkan bentuknya ketika orang-orang Indo-Arya menginvasi anak benua India sekitar 3000 tahun lalu, dengan menaklukkan penduduk setempat. Para penginvasi menciptakan masyarakat berstrata, yang di dalamnya mereka, tentu saja, menduduki posisi-posisi terkemuka, pendeta dan prajurit, sehingga penduduk asli hanya bisa menjadi pelayan dan budak. Para penginvasi, yang jumlahnya sedikit, takut kehilangan status hak istimewa dan identitas unik mereka. Untuk mencegah bahaya ini, mereka membagi populasi ke dalam kasta-kasta, yang masing-masing diharuskan mencari jabatan tertentu atau peranan tertentu dalam masyarakat. Masing-masing memiliki status hukum, hak-hak istimewa, dan tugas-tugas yang berbeda-beda. Penggabungan kasta, interaksi sosial, perkawinan, bahkan berbagi makanan, dilarang. Dan, pembagian-pembagian ini tidak hanya bersifat legal, tetapi dimasukkan menjadi bagian inheren dalam mitologi dan praktik keagamaan. Para penguasa berdalih bahwa sistem kasta mencerminkan realitas kosmik abadi, bukan perkembangan historis yang kebetulan. Konsep-konsep kemurnian dan ketidakmurnian menjadi unsur-unsur esensial dalam agama Hindu, dan itu semua dimanfaatkan untuk menopang piramida sosial. Orang-orang Hindu yang patut diajari bahwa kontak dengan anggota kasta yang berbeda bisa mencemari tidak hanya mereka secara pribadi, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, dan karena itu harus dibenci. Ide-ide semacam itu bukan khas Hindu saja. Sepanjang sejarah, dan di hampir semua masyarakat, konsep-konsep tentang polusi dan kemurnian memainkan peran penting dalam memperkuat pembagian-pembagian sosial dan politik,
dan telah dieksploitasi oleh banyak kelas penguasa untuk mempertahankan hak-hak istimewa mereka. Meskipun demikian, ketakutan pada polusi bukan sepenuhnya bikinan para pendeta dan pangeran. Kemungkinan itu berakar dari mekanisme survival biologis yang membuat manusia merasakan kemuakan naluriah terhadap pembawa-pembawa penyakit, seperti orang sakit dan mayat. Jika Anda ingin menjaga kelompok manusia manapun terisolasi perempuan, Yahudi, Romawi, gay, kulit hitam, cara terbaik untuk melakukannya adalah meyakinkan setiap orang bahwa orang-orang ini adalah sumber polusi. Sistem kasta Hindu dan hukum-hukum kemurnian yang menyertainya menjadi semakin dalam tertempel dalam budaya India. Jauh sesudah invasi Indo-Arya terlupakan, orang-orang India terus meyakini sistem kasta yang sama dan membenci polusi yang disebabkan oleh penggabungan kasta. Kasta-kasta dibagi menjadi sub-sub kasta. Pada akhirnya, 4 kasta asal berubah menjadi 3.000 kelompok berbeda yang disebut jati, yang secara harfiah berarti kelahiran. Namun, proliferasi kasta ini tidak mengubah prinsip dasar dari sistem itu, yang menetapkan setiap orang lahir dalam derajat tertentu, dan setiap pelanggaran terhadap prinsip itu mencemari orang tersebut dan masyarakat secara keseluruhan. Jati seseorang menentukan profesinya, makanan yang boleh dia makan, tempat tinggalnya, dan pasangan yang boleh dinikahi. Biasanya seseorang bisa menikah hanya dalam kastanya, dan menghasilkan anak-anak yang mewarisi status itu. Setiap kali ada satu profesi baru berkembang atau satu kelompok orang baru muncul, maka profesi atau kelompok itu harus diakui sebagai sebuah kasta agar bisa menerima tempat yang sah dalam masyarakat Hindu. Kelompok-kelompok yang tidak mau mendapatkan pengakuan sebagai sebuah kasta, secara harfiah, adalah kelompok buangan. Dalam masyarakat berstrata ini, mereka bahkan tidak menduduki jenjang terendah sekalipun. Mereka dikenal sebagai paria. Mereka harus hidup terpisah dari semua orang dan mengais-ngais kehidupan dengan cara yang hina dan menjijikan, seperti mengorek-ngorek sampah untuk mencari barang rongsokan. Bahkan, para anggota kasta terendah menghindari berbaur dengan mereka, makan bersama mereka, menyentuh mereka, dan sudah barang tentu menikahi mereka. Dalam India modern, masalah pernikahan dan pekerjaan masih sangat dipengaruhi oleh sistem kasta, sekalipun ada upaya-upaya oleh pemerintahan demokratis India untuk meruntuhkan pembedaan-pembedaan semacam itu dan meyakinkan umat Hindu bahwa tidak ada pencemaran dari percampuran kasta. Kemurnian di Amerika lingkaran setan serupa melanggengkan hierarki rasial dalam Amerika modern. Dari abad ke-16 sampai ke-18, para penakluk dari Eropa mengimpor jutaan Buddha Afrika untuk bekerja di pertambangan dan perkebunan Amerika. Mereka memilih mengimpor Buddha dari Afrika, bukan Eropa atau Asia Timur karena 3 faktor penopangnya. Pertama, Afrika lebih dekat sehingga lebih murah mengimpor Buddha dari Senegal ketimbang dari Vietnam. Kedua, di Afrika sudah ada perdagangan yang berkembang baik, mengekspor Buddha terutama ke Timur Tengah, sedangkan perbudakan di Eropa sangat jarang. Jelas sangat jauh lebih mudah membeli Buddha di pasar yang sudah ada ketimbang menciptakan pasar baru dari nol. Ketiga, dan yang paling penting, perkebunan Amerika di tempat-tempat seperti Virginia, Haiti, dan Brasil dilanda malaria dan demam kuning, yang berasal dari Afrika. Orang-orang Afrika sudah turun-temurun membawa imunitas genetik parsial terhadap penyakit-penyakit itu, sedangkan orang Eropa sama sekali tak punya pertahanan dan mati bergelimpangan. Akibatnya, lebih bijak bagi pemilik perkebunan untuk menginvestasikan uangnya dalam Buddha Afrika ketimbang Buddha atau buruh paksa dari Eropa. Secara paradoks, superioritas genetik dalam hal imunitas menjelma menjadi inferioritas sosial. Persis karena orang Afrika lebih cocok di iklim tropis ketimbang di Eropa, maka nasib mereka pun berakhir menjadi budak-budak dari peratuan Eropa. Karena faktor-faktor pendukung ini, masyarakat-masyarakat baru Amerika yang tengah berkembang terbagi menjadi kasta penguasa yang terdiri dari orang-orang kulit putih Eropa dan kasta hamba sahaya orang-orang kulit hitam Afrika. Akan tetapi, orang tidak mau mengatakan bahwa mereka mempertahankan Buddha dari ras atau asal wilayah tertentu karena secara ekonomis menguntungkan. Seperti para penakluk Arya atas India, orang-orang kulit putih Eropa di Amerika ingin dipandang tidak hanya sukses secara ekonomi tetapi juga saleh, adil, dan objektif. Mitos-mitos religius dan ilmiah dipaksa melayani untuk menjustifikasi pembedaan ini. Para teolog berpendapat bahwa orang-orang Afrika adalah keturunan Ham, putra Nuh, yang dipelanai ayahnya dengan kutukan bahwa keturunannya akan menjadi budak-budak. Para ahli biologi berpendapat bahwa orang kulit hitam kurang pandai ketimbang kulit putih dan pemahaman moral mereka kurang berkembang. Para dokter menuduh bahwa orang kulit hitam hidupnya penuh kotoran dan menyebarkan penyakit. Dengan kata lain, mereka adalah sumber polusi. Mitos-mitos semacam itu membentuk sebuah perpaduan dalam budaya Amerika dan budaya Barat pada umumnya. Mereka terus mendesakan pengaruh jauh sesudah kondisi-kondisi pencipta perbudakan musnah. Pada awal abad ke-19 kerajaan Inggris melarang perbudakan dan menghentikan perdagangan Buddha transatlantik,
dan dalam beberapa dekade sesudahnya perbudakan berangsur-angsur dilarang di seluruh kontinen Amerika. Patut dicatat, inilah kali pertama dan satu-satunya dalam sejarah bahwa masyarakat penganut perbudakan secara sukarela menghapuskan perbudakan. Namun, sekalipun para budak itu dibebaskan, mitos-mitos rasis yang menjustifikasi perbudakan tetap ada. Pemisahan ras dipertahankan oleh legislasi dan norma-norma sosial rasis. Hasilnya adalah siklus sebab akibat yang menguat dengan sendirinya, sebuah lingkaran setan. Perhatikan, misalnya, Amerika Serikat bagian selatan sesaat setelah Perang Saudara. Pada 1865, Amandemen ke-13 atas Konstitusi Amerika melarang perbudakan dan Amandemen ke-14 menetapkan bahwa kewarganegaraan dan perlindungan setara di hadapan hukum tidak bisa diingkari berdasarkan ras. Namun, 2 abad perbudakan berarti bahwa sebagian besar keluarga kulit hitam jauh lebih miskin dan jauh lebih tak terdidik ketimbang sebagian besar keluarga kulit putih. Sehingga, orang kulit hitam yang lahir di Alabama pada 1865 memiliki kesempatan jauh lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan pekerjaan berupa bagus ketimbang para tetangganya yang berkulit putih. Anak-anaknya, yang lahir pada 1880-an dan 1890-an, memulai kehidupan dengan ketidakberuntungan yang sama. Mereka juga lahir dalam keluarga miskin tak terdidik. Akan tetapi, ketidakberuntungan ekonomi bukanlah keseluruhan cerita. Alabama dulu juga rumah bagi banyak kulit putih miskin yang tak mendapat kesempatan sebagaimana saudara-saudari satu ras mereka yang lebih kaya. Selain itu, revolusi industri dan gelombang imigrasi menjadikan Amerika Serikat sebuah masyarakat yang luar biasa cair sehingga kaum gembel bisa saja dengan cepat menjadi orang kaya. Jika hanya uang yang punya arti, perbedaan tajam antar ras mestinya segera mengabur, paling tidak melalui pernikahan campuran. Akan tetapi, itu tidak terjadi. Sampai 1865, orang kulit putih, juga banyak orang kulit hitam, memandang sebagai sebuah kenyataan belaka bahwa orang kulit hitam memang kurang pandai, lebih keras dan lebih cabul secara seksual, lebih malas dan kurang peduli pada kebersihan diri ketimbang kulit putih. Mereka, dengan demikian, menjadi pelaku-pelaku kekerasan, pencurian, pemerkosaan, dan penyakit, dengan kata lain, polusi. Jika seorang kulit hitam Alabama pada 1895 secara ajaib berhasil mendapatkan pendidikan yang baik kemudian melamar pekerjaan terhormat seperti petugas bank, peluang baginya untuk diterima jauh lebih buruk ketimbang kandidat kulit putih yang kualifikasinya sama. Stigma yang melabeli orang kulit hitam secara alamiah tak bisa diandalkan, pemalas, dan kurang pandai menjadi sandungan baginya. Anda mungkin berpikir bahwa orang akan pelan-pelan memahami bahwa stigma-stigma itu adalah mitos dan bukan fakta dan bahwa orang kulit hitam dari waktu ke waktu akan bisa membuktikan diri mereka punya kemampuan, taat hukum, dan bersih sebagaimana kulit putih. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Prasangka-prasangka ini menjadi lebih dan lebih menggila dari waktu ke waktu. Karena semua pekerjaan terbaik dipegang kulit putih, maka semakin mudah untuk meyakini bahwa kulit hitam memang benar-benar inferior. Lihat, rata-rata orang akan berkata, orang kulit hitam sudah bebas selama beberapa generasi, tetapi hampir tidak ada kulit hitam yang menjadi profesor, pengacara, dokter, atau bahkan pegawai bank. Bukankah itu bukti bahwa orang kulit hitam memang kurang pandai dan kurang bekerja keras? Terperangkap dalam lingkaran setan ini, orang kulit hitam tidak dipekerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan kerah putih karena mereka sudah ditakdirkan tidak pandai, dan bukti inferioritas mereka adalah langkanya orang kulit hitam di pekerjaan kerah putih. Lingkaran setan tidak berhenti di situ. Dengan tumbuh semakin kuatnya stigma-stigma anti kulit hitam, keadaan itu menjelma menjadi sebuah sistem hukum dan norma Jim Crow yang dimaksudkan untuk melindungi tatanan rasial itu. Orang kulit hitam dilarang memberi suara dalam pemilihan umum, belajar di sekolah-sekolah kulit putih, membeli di toko-toko kulit putih, makan di restoran kulit putih, tidur di hotel kulit putih. Justifikasi untuk semua ini adalah bahwa kulit hitam memang kotor, malas, kejam sehingga orang kulit putih harus dilindungi dari mereka. Orang kulit putih tidak mau tidur di hotel yang sama dengan orang kulit hitam atau makan di restoran yang sama karena takut penyakit. Mereka tidak mau anak-anak mereka belajar di sekolah yang sama dengan anak-anak kulit hitam karena mencemaskan brutalitas dan pengaruh buruknya. Mereka tidak ingin orang kulit hitam memberikan suara dalam pemilihan umum karena orang kulit hitam bodoh dan tak bermoral. Ketakutan-ketakutan ini diperkuat oleh studi-studi ilmiah yang membuktikan bahwa orang kulit hitam memang kurang terdidik sehingga berbagai macam penyakit lebih umum di kalangan mereka, dan bahwa kejahatan mereka jauh lebih tinggi. Studi-studi mengabaikan fakta bahwa fakta-fakta itu dihasilkan dari diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Sampai dengan pertengahan abad ke-20, segregasi dalam bekas negara-negara konfederasi mungkin lebih buruk dari akhir abad ke-19. Clennon King, seorang pelajar kulit hitam yang melamar ke universitas Mississippi pada 1958, dipaksa masuk rumah sakit jiwa.
Hakim yang mengetuai persidangan memutuskan bahwa orang kulit hitam pasti benar-benar gila bila berpikir bahwa dia bisa diterima di Universitas Mississippi. Tak ada yang lebih menggemparkan bagi orang Selatan Amerika, dan banyak orang Utara, dari hubungan seksual dan pernikahan antara pria kulit hitam dan perempuan kulit putih. Hubungan seks antar ras menjadi tabu paling besar dan setiap pelanggaran, atau yang diduga pelanggaran, dipandang pantas mendapat balasan langsung dan dihukum mati tanpa pengadilan. Ku Klux Klan, organisasi rahasia penganut supremasi kulit putih, melakukan banyak pembunuhan semacam itu. Mereka tentu bisa mengajari kaum Brahmana Hindu satu atau dua hal tentang hukum kemurnian. Seiring berjalannya waktu, rasisme menyebar semakin meluas ke arena kultural. Kultur estetik Amerika dibangun di seputar standar-standar keindahan kulit putih. Atribut-atribut fisik ras kulit putih, misalnya kulit terang, rambut pirang dan lurus, hidung mancung, dipandang indah. Ciri-ciri khas kulit hitam kulit gelap, rambut gelap tebal, hidung pesek, dipandang buruk. Prakonsepsi-prakosisi ini menanamkan hierarki yang diimajinasikan, bahkan pada level yang lebih dalam pada kesadaran manusia. Lingkaran-lingkaran setan semacam itu bisa berlangsung berabad-abad dan bahkan milenium, mengabadikan hierarki yang diimajinasikan yang muncul dari kebetulan sejarah. Diskriminasi yang tidak adil sering menjadi semakin buruk, alih-alih membaik, dari waktu ke waktu. Uang memperbesar uang, dan kemelaratan memperburuk kemelaratan. Pendidikan memperbaiki pendidikan, dan kebodohan memperburuk kebodohan. Mereka yang dikorbankan oleh sejarah berkemungkinan menjadi korban lagi. Dan, mereka yang diistimewakan oleh sejarah menjadi semakin lebih diistimewakan lagi. Sebagian besar hierarki sosiopolitik tidak memiliki basis logika maupun biologis. Semua itu tak lebih dari pelanggengan kebetulan-kebetulan yang didukung oleh mitos-mitos. Itulah salah satu alasan yang bagus untuk belajar sejarah. Jika pembagian menjadi kulit hitam dan kulit putih atau Brahmana dan Shudra didasarkan pada realitas biologis, yakni, jika kaum Brahmana memang benar-benar memiliki otak yang lebih baik ketimbang Shudra, biologi tentu sudah cukup untuk memahami masyarakat manusia. Karena pembagian oleh biologi atas Homo sapiens menjadi kelompok-kelompok yang berbeda-beda sesungguhnya bisa diabaikan. Biologi tak bisa menjelaskan lika-liku dinamika rasial masyarakat India dan Amerika. Kita hanya bisa memahami fenomena-fenomena itu dengan mempelajari peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan, dan relasi-relasi kuasa yang mentransformasi isapan jempol imajinasi menjadi struktur-struktur sosial yang kejam, dan sangat real. Laki-laki dan perempuan masyarakat-masyarakat yang berbeda-beda mengadopsi jenis hierarki yang diimajinasikan yang berbeda-beda pula. Ras sangat penting bagi orang Amerika modern, tetapi relatif tidak signifikan bagi Muslim abad pertengahan. Kasta adalah masalah hidup dan mati dalam abad pertengahan India, sedangkan dalam Eropa modern itu praktis tidak ada. Meskipun demikian, ada satu hierarki yang menjadi urusan tertinggi dalam semua masyarakat manusia yang pernah ada, hierarki gender. Di mana-mana orang-orang menggolongkan diri laki-laki dan perempuan. Dan, hampir di mana-mana laki-laki memiliki kedudukan lebih baik, paling tidak sejak revolusi agrikultur. Sebagian dari naskah-naskah paling awal Cina adalah tulang belulang ramalan, bertaris 1200 cm, yang digunakan untuk meramalkan masa depan. Di salah satu tulang terpahat pertanyaan, akankah yang dilahirkan Putri Hau beruntung? Pertanyaan itu dijawab secara tertulis, jika anaknya lahir pada hari Ding, beruntung, jika pada hari Geng, harapan berlimpah. Naskah pada tulang itu diakhiri dengan uraian hasil pengamatan yang muram. 3 pekan dan 1 hari sesudahnya, pada hari Jiain, anak itu lahir. Tidak beruntung. Ia seorang perempuan. Lebih dari 3000 tahun kemudian, ketika Cina komunis memberlakukan kebijakan satu anak, banyak keluarga Cina terus memandang kelahiran seorang anak perempuan adalah nasib buruk. Orang tua terkadang menelantarkan atau membunuh bayi perempuan yang baru lahir dalam rangka mengupayakan untuk mendapatkan anak laki-laki. Di banyak masyarakat perempuan dijadikan begitu saja sebagai properti laki-laki, kebanyakan oleh ayah mereka, suami, atau saudara laki-lakinya. Pemerkosaan, pada banyak sistem hukum, masuk dalam kategori pelanggaran properti. Dengan kata lain, korban bukanlah perempuan yang diperkosa, melainkan laki-laki yang memilikinya. Dalam keadaan seperti itu, penyelesaian hukumnya adalah transfer kepemilikan. Pemerkosa diwajibkan membayar mahar kepada ayah atau saudara laki-laki perempuan itu, dan si perempuan menjadi properti pemerkosa. Injil menyatakan bahwa, jika seorang laki-laki bertemu dengan seorang perawan yang belum bertunangan, lalu merengkuh dan tidur bersamanya dan mereka ketahuan, maka laki-laki yang tidur bersama perempuan itu harus membayar kepada ayah perempuan muda itu 50 shekel perak, dan perempuan itu menjadi istrinya. Ulangan 22, 28, 29. Kaum Ibrani kuno memandang ini pengaturan yang masuk akal. Memerkosa seorang perempuan yang bukan milik pria manapun tidak dianggap kejahatan sama sekali.
sebagaimana layaknya memungut sebuah koin yang hilang di jalanan sibuk tidak dianggap sebagai pencurian. Nyatanya, ide bahwa seorang suami bisa memerkosa istrinya adalah sebuah oksimoron. Menjadi seorang suami artinya memiliki kendali penuh atas istri secara seksual. Mengatakan bahwa seorang suami memerkosa istrinya adalah tidak logis, seperti mengatakan seorang pria mencuri dompetnya sendiri. Pemikiran semacam itu tidak terbatas di Timur Tengah kuno saja. Pada 2006, masih ada 53 negara di mana seorang suami tidak bisa dituntut karena memerkosa istrinya. Bahkan di Jerman, hukum pemerkosaan baru diamandemen pada 1997 untuk menciptakan kategori hukum pemerkosaan marital. Apakah pembagian laki-laki dan perempuan itu produk imajinasi, seperti halnya sistem kasta di India dan sistem rasial di Amerika, atau merupakan pembagian alamiah dengan akar-akar biologis yang mendalam? Dan, jika benar pembagian alamiah, adakah juga penjelasan-penjelasan biologis untuk preferensi yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan? Sebagian dari disparitas kultural, legal, dan politis antara laki-laki dan perempuan mencerminkan perbedaan-perbedaan biologis yang jelas di antara kedua jenis kelamin. Melahirkan selalu menjadi pekerjaan perempuan karena laki-laki tidak punya rahim. Namun, di sekitar inti universal yang keras ini, setiap masyarakat mengakumulasi lapisan demi lapisan ide-ide dan norma-norma kultural yang tak banyak berhubungan dengan biologi. Masyarakat-masyarakat mengasosiasi sejumlah atribut pada maskulinitas dan femininitas yang, untuk hampir semua bagian, tak memiliki basis biologis yang kuat. Misalnya, di Athena demokratis abad ke-5 SM, seorang individu yang memiliki rahim tidak punya status legal independen dan dilarang berpartisipasi dalam majelis umum atau menjadi hakim. Dengan beberapa pengecualian, individu seperti itu tak bisa mendapatkan manfaat dari pendidikan yang baik, juga tidak terlibat dalam bisnis atau percaturan filsafat. Tidak ada pemimpin politik Athena, tak seorang pun filsuf, orator, artis, atau pedagangnya yang hebat memiliki rahim. Apakah dengan memiliki rahim seseorang menjadi tidak cocok secara biologis untuk profesi-profesi ini? Orang Athena kuno berpikir demikian. Orang Athena modern tidak setuju. Di Athena masa kini, perempuan memberikan suara, dipilih menjadi pejabat publik, menyampaikan pidato, mendesain apapun, dari perhiasan sampai bangunan dan perangkat lunak, dan kuliah di universitas. Rahim-rahim mereka tidak menghalangi melakukan hal-hal ini sebagaimana dilakukan kaum pria yang berhasil. Benar, mereka masih kurang terwakili dalam politik dan bisnisnya sekitar 12% anggota parlemen Yunani adalah perempuan. Namun, tidak ada hambatan legal apapun bagi partisipasi mereka dalam politik, dan kebanyakan orang Yunani modern berpikir cukup normal bagi seorang perempuan mengabdi di jabatan-jabatan publik. Banyak orang Yunani modern juga berpikir bahwa salah satu bagian integral dari menjadi pria adalah menarik secara seksual hanya bagi perempuan. Mereka tidak melihat ini sebagai bias kultural, tetapi lebih sebagai realitas biologis. Relasi antara dua orang berlainan jenis kelamin adalah alamiah, dan antara dua orang sesama jenis kelamin tidak alamiah. Namun faktanya, Ibu Pertiwi tidak keberatan jika ada sesama laki-laki saling tertarik. Hanya ibu-ibu manusia yang sudah terendam dalam kultur-kultur tertentu yang gaduh jika putranya punya hubungan asmara dengan anak laki-laki tetangganya. Tantrum ibu bukanlah titah biologis. Sejumlah signifikan kultur manusia memandang relasi homoseksual tidak hanya absah, tetapi bahkan secara sosial konstruktif, dan Yunani kuno merupakan contoh yang paling termasyhur. Iliad tidak menyebutkan bahwa Teti berkeberatan terhadap hubungan putranya, Achille, dengan Patroclus. Ratu Olimpia dari Macedon adalah salah satu perempuan paling temperamental dan ganas di dunia kuno, dan bahkan suaminya sendiri, Raja Philip, dibunuhnya. Namun, dia tidak seret ketika putranya, Alexander yang Agung, membawa kekasihnya, Hephaestion ke rumah untuk makan malam. Bagaimana kita bisa membedakan apa yang ditentukan secara biologis dari apa yang hanya diupayakan orang untuk menjustifikasi mitos-mitos biologis? Ada satu rumus yang bagus, jika biologi membolehkan, kultur melarang. Biologi berkenan menoleransi spektrum kemungkinan yang sangat luas. Kulturlah yang mewajibkan orang mewujudkan sebagian kemungkinan dan melarang kemungkinan yang lain. Biologi memungkinkan perempuan memiliki anak, sebagian kultur mewajibkan perempuan mewujudkan kemungkinan itu. Biologi memungkinkan laki-laki menikmati seks dengan sesamanya, sebagian kultur melarang mereka mewujudkan kemungkinan itu. Kultur cenderung berdalih bahwa ia melarang hanya hal-hal yang tidak alamiah. Namun, dari perspektif biologis, tidak ada yang tidak natural. Apapun yang mungkin berdasarkan definisi adalah juga natural. Satu perilaku yang benar-benar tidak alamiah, yakni yang melawan hukum alam, sudah pasti tidak bisa terjadi sehingga tidak membutuhkan larangan. Tidak ada kultur yang pernah repot-repot melarang laki-laki.
Melakukan fotosintesis, perempuan berlari lebih cepat dari kecepatan cahaya, atau elektron-elektron bermuatan negatif ditempelkan satu sama lain. Yang benar, konsep-konsep kita tentang natural dan tidak natural bukan diambil dari biologi, melainkan dari teologi Kristen. Makna teologis dari natural adalah sesuai dengan niat Tuhan yang menciptakan alam. Para teolog Kristen berpendapat bahwa Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan memperuntukkan setiap bagian dan organ tubuh pada tujuan tertentu. Jika kita menggunakan bagian dan organ tubuh kita untuk tujuan yang ditetapkan Tuhan, maka itu adalah aktivitas natural. Menggunakannya secara berbeda dari yang ditetapkan Tuhan berarti tidak natural. Namun, evolusi tidak punya tujuan apapun. Organ-organ tidak berevolusi sesuai dengan tujuan, dan cara organ itu digunakan terus berubah-ubah. Tidak ada satupun organ dalam tubuh manusia yang hanya melakukan tugas yang dilakukan prototipenya ketika kali pertama muncul ratusan juta tahun lalu. Organ-organ berevolusi untuk menjalankan fungsi tertentu, tetapi begitu terlaksana, organ-organ itu juga bisa diadaptasi untuk penggunaan-penggunaan lain. Mulut, misalnya, ada karena organisme multisel paling awal memerlukan cara untuk memasukkan zat makanan ke dalam tubuh mereka. Kita masih menggunakan mulut untuk tujuan itu, tetapi kita juga menggunakannya untuk mencium, berbicara dan, jika kita rambo, menarik picu dari granat. Apakah ada di antara penggunaan-penggunaan ini yang tidak natural hanya karena para leluhur kita yang seperti cacing 600 juta tahun lalu tidak melakukan hal-hal tersebut dengan mulut mereka? Demikian pula, sayap tidak tiba-tiba muncul dengan semua kemegahan aerodinamisnya. Sayap berkembang dari organ-organ yang dulunya memiliki fungsi lain. Menurut satu teori, sayap serangga berevolusi jutaan tahun lalu dari tonjolan tubuh pada serangga-serangga yang tidak bisa terbang. Serangga-serangga dengan tonjolan memiliki area permukaan yang lebih besar ketimbang yang tidak punya tonjolan, dan ini memungkinkan mereka menyerap lebih banyak cahaya matahari sehingga bisa tetap hangat. Dalam proses evolusi lambat, pemanas dengan sinar matahari ini tumbuh membesar. Struktur yang sama bagus untuk penyerapan maksimum cahaya matahari, banyak area permukaan, beratnya kecil, juga, secara kebetulan, membantu serangga sedikit mengangkat tubuhnya saat melompat-lompat. Serangga-serangga dengan tonjolan lebih besar bisa melompat lebih jauh. Sebagian serangga mulai menggunakan perlengkapan itu untuk meluncur, dan dari sanalah langkah kecil menuju sayap yang dapat benar-benar melontarkan serangga ke udara. Ketika pada kemudian hari seekor nyamuk mendengung di telinga Anda, tentu Anda akan menuduh nyamuk berperilaku tidak natural. Jika dia berperilaku dengan benar dan tunduk pada kemauan Tuhan yang memberinya, dia tentu menggunakan sayapnya hanya sebagai panel surya. Bentuk multiperan yang sama itu berlaku juga pada organ-organ seksual dan perilaku kita. Seks pertama-tama berevolusi untuk ritual-ritual pembuahan dan percumbuan sebagai cara untuk menyesuaikan dengan ukuran calon pasangan. Namun, banyak binatang kini juga menempatkan fungsi seks untuk tujuan-tujuan sosial yang majemuk, yang tak ada hubungannya dengan urusan membuat salinan kecil dari diri mereka. Simpanse, misalnya, menggunakan seks untuk memperkuat aliansi politik, menciptakan keintiman dan meredakan ketegangan. Apakah itu tidak natural? Seks dan gender maka, kurang masuk akal mengatakan bahwa fungsi alamiah dari perempuan adalah melahirkan, atau bahwa homoseksualitas itu tidak natural. Sebagian besar hukum, norma, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban yang mendefinisikan kejantanan dan kebetinaan lebih mencerminkan imajinasi manusia ketimbang realitas biologis. Secara biologis, manusia terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Satu Homo sapiens laki-laki adalah makhluk yang punya satu kromosom X dan satu kromosom Y, sedangkan perempuan adalah makhluk dengan dua kromosom X. Namun, pria dan wanita menunjukkan kategori sosial, bukan biologis. Sementara dalam mayoritas besar kasus pada kebanyakan masyarakat manusia laki-laki adalah jantan dan perempuan adalah betina, terma-terma sosial membawa banyak bawaan yang hanya memiliki hubungan tipis, kalaupun ada, dengan terma-terma biologis. Seorang pria bukanlah sapiens dengan kualitas biologis tertentu seperti kromosom XY, bandulan, dan banyak testosteron. Namun, dia cocok dengan celah tertentu dalam tatanan sosial yang diimajinasikan manusia. Mitos-mitos budayanya menugasi dia untuk peran-peran maskulin, seperti terlibat dalam politik, hak-hak, seperti memilih, dan tugas-tugas, seperti pengabdian militer. Demikian pula, seorang perempuan bukan sapiens dengan dua kromosom X, satu rahim dan banyak estrogen. Namun, dia adalah betina anggota tatanan yang diimajinasikan manusia. Mitos-mitos dalam masyarakatnya menugasi dia untuk peran-peran feminin yang unik, membesarkan anak, hak-hak, perlindungan dari kekerasan, dan tugas-tugas, patuh pada suami. Karena mitos-mitos itu, bukan biologi, yang mendefinisikan peran, hak dan tugas laki-laki dan perempuan, makna, kejantanan.
Dan, kebetinaan, beragam sangat luas antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Agar tidak terlalu membingungkan, para ahli biasanya membedakan antara jenis kelamin yang merupakan kategori biologis dan gender sebagai kategori kultural. Jenis kelamin dibagi menjadi jantan dan betina, dan kualitas dari pembedaan ini bersifat objektif dan tetap sepanjang sejarah. Gender dibagi menjadi laki-laki dan perempuan, dan sebagian kultur mengakui kategori lainnya. Apa yang disebut sebagai kualitas maskulin dan feminin bersifat intersubjektif dan mengalami perubahan-perubahan terus-menerus. Misalnya, ada perbedaan yang cakupannya luas dalam perilaku, hasrat, pakaian, bahkan postur tubuh yang diharapkan dari perempuan pada masa klasik Athena dan perempuan dalam Athena modern. Jenis kelamin ibarat mainan anak-anak, sedangkan gender adalah urusan serius. Untuk bisa menjadi anggota berjenis kelamin jantan adalah hal paling sederhana di dunia. Anda hanya butuh dilahirkan dengan satu kromosom X dan satu kromosom Y. Untuk menjadi perempuan pun sama sederhananya. Sepasang kromosom X bisa mencukupinya. Secara kontras, menjadi laki-laki dan perempuan sangat rumit dan memerlukan upaya. Karena sebagian besar kualitas maskulin dan feminin bersifat kultural dan bukan biologis, tak ada masyarakat yang secara otomatis memahkotai setiap jantan menjadi laki-laki dan setiap betina menjadi perempuan. Gelar-gelar ini juga bukan mahkota yang bisa dipasangkan seketika saat diraih. Pejantan harus membuktikan maskulinitas mereka secara terus-menerus, dalam kehidupan mereka, dari buayan sampai liang lahat, dalam serangkaian ritual dan pertunjukan tiada henti. Dan, pekerjaan seorang perempuan tidak pernah selesai. Dia harus terus meyakinkan diri dan orang lain bahwa dia cukup feminin. Keberhasilan tidak terjamin.